Raisa dan manajemennya memberi kesempatan kepada kami untuk Terima kasih banyak. dengar-dengar katanya tahun depan mau ngadain konser besar ya. Yes, benar sekali. Bisa diceritakan itu rencana konser ke depan itu? Jadi tahun depan tanggal 27 Juni 2020 tepatnya aku bakalan bikin Raisa Live in Concert lagi setelah yang kemarin di Istora Senayan tahun 2015. Tahun 2020 bakal bikin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kenapa milih di Stadion Utama? Ada ini? Karena aku merasa apa ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu, karena ada kesempatannya, terus juga aku merasa marketnya siap, terus secara resource, secara apa ya, semuanya aku merasa ini nih lagi saatnya gitu. Dan kalau misalkan emang gila ngomong iya, tapi kalau ngomong enggak mungkin jauh lebih gila lagi, jadi udah nekat aja. Ini rencananya udah dari kapan ini sebenarnya? Rencananya sebenarnya kita sudah mulai meeting intensif, meeting mingguan itu mungkin udah dari 4-5 bulan yang lalu gitu. Jadi udah lumayan persiapannya. Dan tapi kemarin baru preskon kan beberapa minggu yang lalu, dan dari sekarang sampai actual konsernya masih beberapa bulan lagi juga. Jadi ya insya Allah persiapannya bakalan matang dan ya pasti tidak akan mengecewakan. Berarti 4-5 bulan yang lalu waktu Raisa ngambil cuti kemarin ya berarti? Setelah masuk lagi. Kan aku udah sekarang anakku udah 9 bulan. Oh iya. Udah mau 10 bulan. Terus ada ngundang teman-teman artis yang lain atau? Yang pasti sih kalau misalkan nama besar, maksudnya penyanyi atau band kayak gitu belum kepikiran sekarang. Ada beberapa nama yang kita pikirin kira-kira mau bikin apa ya, karena aku nggak pengen cuma yaudah pokoknya harus ada satu nama siapa gitu yang membantu penjualan tiket gitu, tapi nanti di sana nyanyinya cuma yaudahlah lo pokoknya nyanyi aja gitu. Nggak, aku pengennya bener-bener kolaborasi gitu. Jadi aku pengen semua musisi yang ada di atas panggung pun spend time buat apa ya, buat mikir gitu, kita mau bikin apa, kita mau diapain lagunya, kita mau bikin cerita apa di atas panggung gitu. Jadi bukan sekedar ya udah banyak penyanyi tapi terus ntar nyanyi apa aja deh gitu. Jadi sampai sekarang masih dipikirin. Cuma yang jelas kalau kolaborasi sih ya semua musisi-musisinya juga kan kolaborasi, terus juga dengan visual artist, dengan creative director, dengan desainer, dengan segala macam. Pokoknya ini adalah suatu karya kolaboratif yang terbesar di karir aku. Dari teman-teman musisi sendiri udah ada yang menawarkan diri buat ikut? Yang pasti semua sih udah menyampaikan dukungannya kayak gila ya, gue pasti nonton, gila semangat gitu. Karena kan ya pasti semua juga tahu betapa betapa repotnya gitu kan persiapan sebuah konser, apalagi mungkin konser yang ini skalanya jauh lebih besar dibandingin konser aku yang kemarin gitu. Jadi semua menunjukkan dukungannya dan ya pokoknya intinya sih semua mendukung gitu. Kayak kan ini konsernya maksudnya salah satu penyanyi wanita yang pertama kali bikin konser di SUGBK. Ya. Nah menjelang sampai 7 bulan lagi, persiapan apa sih yang sudah disiapin sama kayak? Persiapannya sih yang pasti persiapan fisik itu ya termasuk latihan vokal sambil kardio, terus juga menjaga stamina di atas panggung. Terus sekarang sih kalau dari aku sendiri, aku lagi persiapkan musiknya. Yang pasti kira-kira mau ada elemen apa aja, terus juga lagu apa mau diapain, terus flow. Karena kan mungkin kalau misalnya manggung biasa gitu, manggung keseharian gitu, kan biasanya ya udah pokoknya hits demi hits, penontonnya senang udah gitu. Tapi kalau misalnya konser kan mungkin dengan waktunya 2 jam, jauh lebih panjang. Kayak gitu mesti ada flow ceritanya, bikin orang nggak capek, terus yang bikin orang masih menunggu lagu yang belum dibawain gitu. Jadi itu jauh lebih tricky kalau bikin konser untuk mempersiapkan setlistnya. Terus juga aku pengen ngebawa sesuatu yang baru, yang masih Raisa banget gitu. Cuma
juga fresh gitu loh. Jadi nggak pengen ada template gitu. Oh pokoknya kalau misalnya konser itu berarti harus ada ini, berarti harus kayak gini, berarti harus itu tuh lagi aku kulik tuh kira-kira apa yang benar-benar harus ada, elemen yang benar-benar harus ada dalam sebuah konser. Tapi apa juga elemen yang sebenarnya nggak usah ada pun tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kan suka aduh tapi masa nggak ada ininya sih, nanti orang udah mengharapkan gitu. Jadi aku berusaha ngeluarin kira-kira apa sih yang benar-benar gue butuhkan secara personalitiku, secara persona aku sebagai Raisa di atas panggung. Kira-kira apa yang benar-benar aku butuhkan, apa yang benar-benar aku nggak terlalu butuhkan gitu. Ini ide konser ini pertama kali muncul itu dari Raisa sendiri atau dari siapa? Sebenarnya 2 tahun yang lalu kita udah mempersiapkan mau konser 2020 gitu. Terus ya tapi kan masih oke, udah iya gitu, nanti kan kita 10 tahun berkarir apa kita bikin konser. Cuma tadinya nggak kegilaan juga sih di GBK gitu. Kita udah booking venue lain yang bukan di sini pastinya. Venue lain kita udah booking, tapi kayak apa ya, kayak ngerasa tanggung gitu. Kayaknya bisa deh, karena tahun 2015 kan kita juga di Stora gitu, itu berkapasitas 6.600 kurang lebih, dan sold out juga, dan itu 5 tahun yang lalu gitu. Dan sekarang aku ngerasa marketnya udah lebih siap, terus juga mungkin buying power buat musik orang udah semakin tinggi juga, jadinya aku ngerasa tanggung aja gitu kalau misalnya mengulangi sesuatu yang udah aku bikin 5 tahun yang lalu gitu. Jadi ya udahlah sekalian aja gitu. Ini idenya sih sebenarnya ide kegilaannya ya dari tim gitu ya, dari sekitar aku, karena mungkin mereka yang lebih bisa melihat aku dari kacamata orang ketiga gitu. Jujur aku bukan orang yang bisa ngelihat oh aku udah di sini nih, aku udah di sini nih, aku udah di sini. Aku nggak bisa gitu ke diriku sendiri gitu, karena apa ya nggak tahu ya, mungkin aku terlalu fokus ya udah nulis lagu kayak gitu di rumah. Cuma dari tim aku mungkin yang punya data, yang tahu mungkin kira-kira engagement aku sama penonton gimana, kira-kira ada yang mau datang atau enggak, apa konser ini punya nilai berapa, punya nilai seperti apa di penggemar aku, kayak gitu-gitu. Lebih data-data dari tim kan, jadi yang lebih gila sih sebenarnya mereka gitu. Tapi ya aku ngiyain ya ikut gila juga sih. Tapi persiapannya sampai buat Raisa gila nggak sih, walaupun masih 6 bulan nih? Belum sih, mungkin nanti udah mendekati udah makin keriting kayaknya. Tapi seru sih karena sangat challenging gitu. Juga apa ya, aku kan dituntut untuk tidak mengulang suatu yang udah pernah aku kerjakan sebelumnya, tapi at the same time harus apa ya, harus tetap ada ciri khasnya gitu loh. Jadi itu yang kira-kira agak tricky buat aku. Tapi karena di GBK juga sih, jadinya tempatnya pun udah historis. Terus juga secara skala kita bisa main-main musik, LED apa segala macam, panggung itu bisa lebih kreatif lagi, dan venue-nya bisa menampung energi yang luar biasa. Jadinya aku ngerasa pasti akan beda juga sih gitu. Tapi ya udah, energi malam itu sih pasti akan beda sih, energi GBK gitu ya. Ada target